Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A akan melaksanakan praktikum acara 1 yaitu Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi pada Ternak. Sebelum ke pembahasan, mari kita perkenalkan dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya Gali Widianto dan rekan saya Nailur Rahma. Saya Ridwan Budi Satriawan. Saya Andri Elia. Tujuan praktikum dari acara 1 yaitu Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi adalah untuk mengetahui letak, struktur, dan fungsi dari organ reproduksi, baik jantan dan betina, pada unggas dan ruminansia. Mempelajari ilmu reproduksi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bidang peternakan. Dengan mengetahui anatomi dan fisiologi dari organ reproduksi suatu ternak, maka kita dapat mengetahui cara kerja sistem reproduksi dari ternak itu sendiri, sehingga kita dapat mempraktekannya di lapangan. Halo, kami di sini sedang berada di rumah potong hewan yang beralamat di Desa Tayuten, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mari kita saksikan kegiatan apa saja sih yang ada di rumah potong hewan tersebut. Mari. Pada pagi hari ini, RPH yang kami kunjungi hanya menyembelih 1 ekor sapi betina. Penyembelihan dan pengulitan dilakukan oleh 2 orang. Di sini, kami akan menjelaskan organ reproduksi sapi betina tersebut. Organ pertama pada organ reproduksi ruminansia betina adalah ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi betina yang terletak di dalam rongga perut, dekat ginjal, sebelah kiri yang bergantung pada ligamentum mesoovarium. Struktur ovarium tersebut terdiri dari sel-sel epitel serta berbentuk oval. Fungsi utama dari ovarium sendiri adalah penghasil ovum dan penghasil hormon steroid seksual. Organ berikutnya adalah oviduct. Oviduct merupakan saluran sempit memanjang berkelok-kelok terletak setelah ovarium dan sebelum uterus. Struktur oviduct tersebut terdiri dari sel epitel bersilia yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu infundibulum, ampulla, dan isthmus. Fungsi dari oviduct sendiri adalah menangkap ovum, kemudian mentransportasikan ovum dengan gerakan silia dari infundibulum menuju ampulla dan isthmus. Ovum menuju ampulla dan isthmus junction untuk melaksanakan proses fertilisasi. Organ ketiga adalah uterus. Uterus merupakan yang berbentuk tabung muskuler yang terletak di antara oviduct dan vagina. Bentuknya menyerupai cekungan simetris pipih. Terdiri dari corner uteri berbentuk seperti tanduk, korpus berbentuk silinder memanjang, dan serviks. Peran uterus adalah sebagai tempat implementasi, pertumbuhan fetus, serta penyeleksian sperma di serviks. Organ berikutnya adalah serviks. Serviks berbentuk memanjang, berlubang, dan kenyal. Terdiri dari sel epitel yang dilengkapi sel sekretori yang berbentuk goblet. Fungsi dari serviks sendiri adalah penyeleksian sperma pada ternak betina. Organ berikutnya adalah vagina. Vagina berbentuk tabung muskuler, melebar dari serviks ke uterus. Struktur penyusun vagina yaitu sel epitel bumukus dan lunak. Fungsi dari vagina sebagai tempat penerima semen, alat kopulasi, dan jalur keluar fetus. Organ terakhir adalah vulva. Vulva merupakan organ reproduksi betina yang paling luar, berbentuk seperti bibir dan seperti huruf V yang terlindungi oleh labia mayora dan labia minora. Vulva tersusun dari sel epitel berlapis. Fungsi dari vulva yaitu melindungi vagina dari lingkungan luar serta mengetahui tanda-tanda birahi pada ternak betina. Berhubung di tempat yang kami kunjungi hanya menyembelih sapi betina, maka dari itu kelompok kami menggunakan media gambar untuk menjelaskan organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Pada organ reproduksi ternak ruminansia jantan terdapat testis. Testis merupakan organ reproduksi primer pada ternak jantan yang terletak di antara prebubis dan dibungkus oleh kantong skrotum yang berbentuk bulat.
Fungsi utama dari testis adalah sebagai tempat pembentukan dan sebagai tempat memproduksi sel sperma dan hormon pada ternak jantan. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran memanjang yang bertautan langsung dengan testis, berbentuk berliku-liku dan terdapat tonjolan di ujung bagian akhir yang terletak antara vas deferens dan testis. Epididymis memiliki 5 fungsi utama, yaitu deposisi, peningkatan konsentrasi, maturasi, transportasi, dan absorpsi. Organ reproduksi selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran reproduksi yang berbentuk pipa berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan saluran ejakulator atau ampula, serta berdinding tebal dan mengandung serabut urat atau otot. Fungsi utama dari vas deferens adalah mentransportasikan sel sperma saat ejakulasi dari epididymis menuju ampula dengan bantuan gerakan peristaltik. Selanjutnya terdapat kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan salah satu kelenjar aksesoris pada organ reproduksi ternak jantan yang berbentuk bulat dan sepasang. Kelenjar prostat dapat menghasilkan cairan asam yang berfungsi untuk mensterilkan plasma semen sehingga membuatnya menjadi asam dan memberi aroma khas pada semen. Organ reproduksi selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper merupakan salah satu kelenjar aksesoris dalam organ reproduksi ternak jantan yang berbentuk bulat dan berdinding tebal yang salurannya langsung menuju uretra. Fungsi utama dari kelenjar Cowper adalah sebagai pembersih saluran uretra pada organ reproduksi. Selanjutnya, terdapat vesikula seminalis pada organ reproduksi ternak jantan. Vesikula seminalis merupakan salah satu kelenjar aksesoris pada organ reproduksi jantan yang berbentuk seperti kipas bergerigi yang terdiri dari sepasang kelenjar. Vesikula seminalis terletak di antara ampula dan kelenjar prostat. Fungsi dari vesikula seminalis adalah memberi nutrisi bagi semen sebelum diejakulasikan, yang mengsekresi cairan semen mengandung protein, fruktosa, asam sitrat, dan enzim lainnya serta menambah volume bagi semen. Organ reproduksi terakhir pada ternak ruminansia jantan adalah penis. Penis merupakan organ kopulatoris jantan yang terletak paling luar dari organ reproduksi jantan yang terlindung oleh prepotium ketida ketika sedang tidak ereksi. Penis dalam organ reproduksi berbentuk silinder memanjang dengan tonjolan pada bagian kepala. Fungsi dari penis adalah sebagai organ kopulator jantan, sebagai tempat mensekresikan urin, dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina pada saat perkawinan alami. Penis sangat memengaruhi kemampuan ternak dalam kopularitas dan keluarnya semen. Selanjutnya, kami akan menjelaskan organ reproduksi pada unggas. Organ reproduksi dari unggas jantan yang pertama yaitu testis. Testis memiliki jumlah 2 buah, terletak di dalam rongga badan dekat tulang belakang dan melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen dan memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Organ reproduksi yang kedua yaitu epididymis. Epididymis ini memiliki bentuk pipa pendek dan pipih yang terletak di dorsal medial testis dan berfungsi sebagai alat transport, pendewasaan, penyimpanan sperma, dan sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ductus deferens. Organ reproduksi yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens terletak di antara epididymis dengan papila berbentuk saluran yang melekat sepanjang medioventral ginjal. Berfungsi sebagai alat transportasi semen menuju kloaka dan penyimpanan sementara semen yang akan diejakulasikan. Organ reproduksi dari unggas jantan yang terakhir dan letaknya paling luar yaitu papila. Papila berbentuk spiral berpilin yang memiliki fungsi utama sebagai organ kopulasi
yang berfungsi untuk menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina pada saat terjadi perkawinan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium ini terletak pada daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung serta memiliki bentuk lonjong. Ovarium terdiri dari 2 lobus besar dengan setiap lobus terdapat banyak folikel. Nah, ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan gamet, sintesis hormon steroid seksual, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Yang kedua yaitu ada infundibulum. Ini adalah infundibulum. Infundibulum ini terletak pada bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Bentuknya itu seperti corong atau fimbria. Nah, ini infundibulum berfungsi sebagai penerima sel telur yang telah diovulasikan dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga yaitu ada magnum. Magnum ini adalah saluran lanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Magnum ini terletak di antara infundibulum dan isthmus dan tersusun atas glandula tubuler yang sangat sensibel yang berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi albumin telur. Selanjutnya yaitu ada isthmus. Ini adalah isthmus. Isthmus ini terdiri atas kelenjar yang bentuknya menyerupai magnum dengan lekukan sekunder pada mukosa yang lebih banyak daripada magnum. Nah, di isthmus ini terdapat lapisan epitelium yang berselang-seling antara sel bersilia dengan sel Sertoli. Di antara isthmus dan magnum terdapat garis penghubung yang diberi nama isthmus magnum. Nah, fungsi dari isthmus ini sendiri itu sebagai tempat mensekresi material pembentuk membran kerbang telur. Organ selanjutnya yaitu ada uterus. Ini adalah uterus. Uterus ini adalah bagian yang berbentuk melebar dan berdinding kuat. Uterus ini terletak di antara isthmus dan vagina. Nah, fungsi dari uterus ini itu sebagai tempat pembentukan kerbang telur dan tempat terjadinya penyempurnaan telur dan tempat disekresikannya albumin cair, mineral, vitamin, air melalui dinding uterus secara osmosis masuk ke membran sel. Organ selanjutnya yaitu ada vagina. Nah, vagina ini adalah organ yang panjangnya itu sekitar 12 cm. Nah, ini tuh terletak di antara uterus dan kloaka. Vagina ini strukturnya itu seperti tabung memanjang dari serviks sampai vestibulum. Nah, vagina ini fungsinya itu sebagai saluran dalam menghantarkan sperma. Nah, organ terakhir yaitu ada kloaka. Kloaka ini itu organ paling luar dari organ reproduksi unggas betina. Kloaka ini tersusun atas beberapa lapis, yaitu lapisan cropadeum, urodeum, dan proctodeum. Kloaka ini berfungsi sebagai saluran terakhir dari sistem pencernaan maupun sistem reproduksi. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jangan lupa